Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka secara resmi kegiatan Jalan Sehat menuju 1 abad NU. Tak hanya meresmikan, Presiden juga mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan memberikan apresiasi kegiatan ini. Menuju panggung flag start, diiringi para rombongan. Kesempatan ini, Jokowi juga mengakui kontribusi besar yang diberikan NU untuk bangsa dan negara Indonesia. Hal ini disampaikannya usai mengikuti Jalan Sehat Porseni NU. Presiden berharap penyelenggaraan Jalan Sehat Porseni NU mampu terus menyehatkan bangsa karena dengan bangsa yang sehat negara menjadi kuat. Presiden Jokowi mengikuti kegiatan Jalan Sehat Pekan Olahraga dan Seni Porseni Nahdlatul Ulama yang digelar di Pura Mangkunegaran bersama dengan Ibu Negara Iryana Jokowi dan cucu pertamanya Jan Etes. Hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Olahraga Zainuddin Amali, Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, anggota DPR RI Arya Bima, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Mangkunegoro 10. Untuk berjalan menuju panggung flag start. Apresiasi kegiatan-kegiatan handphone ke kanan lagi NU atau abad Nahdlatul Ulama yang bagian. Sementara itu, pemirsa, Sandiaga Uno menjawab tantangan challenge push up Prabu Revolusi dalam tayangan Konspirasi Prabu. Selain bicara tentang perkembangan pariwisata tanah air, Sandiaga Uno juga mengklarifikasi tentang kunjungannya ke partai lain dan cara menjelaskannya kepada Prabowo Subianto. Serius nih, ini bakal tayang nggak nih? Bakal tayang, kita tayangin. Siap ya, Cip? Oke, siap. Oke, siapa yang menang? 1, 2, 3, hitungin semuanya. Oke. Siapa yang hitung? 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekarang dengar dari teman-teman, terus lihat di timeline sosmed gitu kan, orang ke Bali itu udah rame banget. Udah rame dan ini padahal ya, Mas Prabu, tiket ini kan masih mahal. Iya. Tiket penerbangan ini masih mahal. Betul. Udah gitu dengan inflasi ini banyak sekali harga-harga bahan pokok, pangan yang naik. Tapi Bali ini sudah mulai recovery, Astungkare alhamdulillah. Yeah. Tapi kalau kita lihat Jogja, Bandung itu okupansinya 100% waktu kemarin Nataru. 100%. 100%. Wow. Udah nggak bisa dapat kamar hotel. Iya, iya. Di hotel-hotel favorit ya. Dan ini berdampak juga kepada desa wisata, destinasi taman rekreasi dan lain sebagainya. Ini semua bisa mulai menggeliat dan ini tentunya kami juga dapat angin segar karena PPKM kan diakhiri. Ya. Dan ini kita berharap tahun ini di kaldu, bro. Maksudnya apa tuh di kaldu? Dikali 2 targetnya. Kaldu. Dikali 2. Jadi kalau tahun lalu targetnya 3,6, tahun ini targetnya yang batas atas 7,4 juta wisatawan mancanegara. Oke. Dan wisatawan Nusantaranya di kaldu juga. Tahun lalu kita 700 juta pergerakan. Tahun ini ditarget batas atasnya 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Jadi ini tahun ini kita benar-benar harus tingkatkan inovasi, adaptasi kita, dan yang terpenting kolaborasi. Mas Menteri menjadi headlines di mana-mana, di media kami juga kami bahas gitu. Ada pertemuan antara Mas Menteri Sandi Uno dan Pak Prabowo gitu ya. 3 jam ya kurang lebih ngobrolnya, Chief, kemarin itu. Ya, sekitar Kurang itu. lebih itu kan lama banget ya. Kita sih pengen tahu aja, ini pasti penonton juga pengen tahu, itu yang diobrolin apa aja, Chief? Dan beliau bercerita tentang transformasi di sektor atau di kementerian yang beliau pimpin, pertahanan, bagaimana kita sekarang jauh lebih efisien, kita bisa mendapatkan mungkin suatu pengakuan dari negara-negara tetangga bahwa Indonesia ini mengalami kemajuan yang signifikan, apalagi dengan G20 kemarin,
dengan sekarang keketuaan kita di ASEAN. Jadi itu kita bicara secara menyeluruh, dan konsep bahwa beliau sampaikan kita jangan pernah bisa terpecah belah sebagai bangsa. Dan dulu waktu penjajah kita 350 tahun lebih, itu dengan konsep divide et impera, beliau sampaikan bahwa ya kita dipecah-pecah. Termasuk solidnya harus di Gerindra juga, begitu kan ya? Iya, terus setelah itu baru kita bicara mengenai bagaimana kita menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang terjadi. Dan saya sampaikan bahwa saya tentunya menyerap aspirasi, banyak diundang di kegiatan kementerian maupun kegiatan kementerian yang diundang oleh kepala daerah, dan banyak sekali kesempatan saya berinteraksi karena kontestasi demokrasi ini sudah semakin dekat. Ini yang mungkin disalah pahami atau disalah artikan bahwa saya tentunya nggak akan mencampuri, dan itu dia sepakat. Dan sebagai kader Gerindra, dia hanya menyampaikan jika diundang oleh partai lain, walaupun itu dalam tugas kementerian, berkoordinasi dengan beliau, dan itu kita sudah sepakat. Jadi alhamdulillah no issue, dan ini akan terus kita bergulir. Karena politik itu, Mas Prabu, kan always last minute. Sementara isu-isu kemasyarakatan, permasalahan yang dihadapi rakyat itu minute by minute. Jadi kita harus hadir menangkap aspirasi, memberikan solusi, dan memberikan motivasi. Siapapun itu. Ya pemirsa, sementara itu pedagang kecil dan UMKM di Jawa Barat ini mendapatkan perhatian dari Partai Perindo. Ya pemirsa, partai bernomor urut 16 ini kembali membagikan bantuan modal usaha dan gerobak kepada pedagang kecil dan UMKM. Selain itu, Partai Perindo juga memberikan bantuan ambulans kepada DPW Partai Perindo Jawa Barat. Gerobak dan modal usaha kembali dibagikan Partai Perindo. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian Partai Perindo dalam mendukung dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pelaku UMKM naik kelas. 9 gerobak dan modal usaha diserahkan kepada para pedagang kecil di Bandung, Jawa Barat. Ini bagian dari komitmen Perindo. Kita ingin berpolitik itu bukan hura-hura, tapi selalu ada kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Ini menjadi bagian, kita tidak mungkin untuk semuanya, tapi ini menjadi bagian simbol pergerakan kita. Mudah-mudahan ini ruang-ruang ini yang juga nanti akan diambil oleh seluruh masyarakat yang ada untuk kita terus bergerak dalam politik kesejahteraan, dalam memajukan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Penerima bantuan sangat berbahagia dan bersuka cita mendapat bantuan gerobak dan modal usaha dari Partai Perindo. Bantuan ini menjadi modal mereka untuk mengembangkan usaha yang telah dijalani untuk menambah ekonomi keluarga. Ya, terima kasih ucapan dari Perindo, semoga sukses, semoga maju. Oh, saya sangat senang sekali, Pak. Dengan adanya bantuan gerobak ini, mudah-mudahan bisa keluarga ekonomi saya bisa terbantu, Pak. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Masdi juga menyerahkan ambulans kepada DPW Partai Perindo Jawa Barat. Ambulans dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan utama. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Masakan tripang olahan seafood yang disajikan sebelum malam tahun baru Imlek, masakan yang melambangkan keharmonisan dalam keluarga, akan dimasak seperti apa? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.